Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rina Febriani. Saya mengajar di SMPN 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran mengenai aksi PPL 1 di Universitas Negeri Surabaya dengan materi pencemaran tanah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita akan memulai pelajaran lagi, datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Amanda hadir, Andayawati, Atna, Azam, Bastian, Devrina. Sakit ya dia, tadi udah ada suratnya tuh ke Ibu. Devrina sakit, Dina, Velia, Fitri, Hana, Hesti, Indri sakit. Jihan, Lintang, Melani, Najwa, Nizar, Perwita, Novita, nggak hadir ya? Surya, Tiur, Widya, Zaki juga nggak masuk. Kemarin minggu lalu sudah kita bahas mengenai bab ya, di situ ada subbabnya mengenai bagaimanakah pengaruh manusia terhadap lingkungan. Ya, salah satu yang dibahas mengenai pencemaran. Apa itu pencemaran? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pencemarannya dulu? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Nah, itu udah spesifik ke tanah ya. Minggu lalu kita mempelajari mengenai pencemaran air dulu ya. Bagaimana pencemaran itu mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan kita. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya lagi nih, apa itu ekosistem sih? Ekosistem? Siapa? Melani, ayo. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan fisik yang saling berinteraksi antara satu sama lain di dalam wilayah tertentu atau daerah tertentu. Nah, itu merupakan ekosistem ya, sistem di mana interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup ya. Makhluk hidup ada berapa jenis? Tahu makhluk hidup? Ayo, Ibu ulas dulu nih materi yang harusnya sudah kalian luar kepala. Makhluk hidup ada berapa jenis? 3, apa saja? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kalian adalah makhluk yang paling sempurna dibanding yang ketiga itu ya. Jadi manusia ini juga ada nakalnya juga nanti. Sehingga kita mempelajari mengenai solusinya nanti untuk pencemaran yang
diakibatkan dari tingkah laku manusianya itu sendiri. Ya, PR-nya ya dikumpulkan. Sebelum kalian melakukan praktikum, kalian ibu suruh melihat kondisi tanah yang ada di sekitar rumah kalian. Ya. Di sini sama semua jawabannya. Ya, jadi kalian melakukan praktikum itu sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Kalian kemarin sudah ibu suruh melihat kondisi tanah yang ada di pelelangan. PR-nya, ya. Ini kebanyakan rata-ratanya kayaknya jawabannya sama karena juga berkelompok juga ya. Kita bahas dulu PR-nya ya sebelum memulai praktikum. Kita bahas dulu PR. Uraikan kerapihan lingkungan berdasarkan hasil pengamatanmu pada tanah yang terdapat tumpukan sampah cangkang kerang hijau. Ya, ini Ibu lihat tidak ada kerapihan. Semua jawabannya kayaknya sama. Tidak ada kerapihan ya, karena kulit-kulit kerangnya banyak yang berserakan, sehingga dapat mengganggu pandangan dan membuat bau tak sedap ya. Jadinya bau amis. Jadi kalian juga malas ke TPI kan? Tapi di samping itu kan juga ada ya, di beberapa tempat daerah itu ada yang mengupas kulit kerang atau istilahnya itu meka. Itu tidak dibawa ke kampung gitu, bukan di pesisir kan ngerjainnya kan? Di dalam desanya tuh. Nah, di situ juga mengganggu juga sebenarnya. Mengganggu lingkungan sekitar. Ya, karena membuangnya itu hanya taruh di tanah dan semakin lama tanahnya bukan berisi tanah tapi kulit kerang. Uraikan kondisi tanah yang terdapat sampah cangkang kerang hijau. Apakah terdapat hewan atau tumbuhan yang hidup? Ya, apa jawaban kalian di sini? Tanah menjadi seperti pasir sehingga diinjak akan mengapa nih tulisannya? Menyusut. Tidak ada hewan dan tumbuhan yang hidup karena tanah sudah tercemar. Ya, rata-rata ya kalau kita lihat memang di atas tumpukan kerang itu tidak di materi kali ini, kalian itu tujuannya adalah siswa atau kamu semua dapat menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga dapat merancang upaya-upaya untuk mengatasi solusi mengenai pencemaran dan juga mengenai perubahan iklim. Teknik penilaiannya yaitu nanti ada tes diagnostik yang Ibu berikan PR untuk kalian kerjakan, nanti kita akan bahas. Nanti ada tes formatif dan ada tes sumatif ya. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Apa sih Bu masalah kenapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini? Yaitu kalian dapat melakukan penyelidikan kualitas tanah yang baik dan tanah yang tercemar. Setelah itu kalian dapat mengetahui pH tanah yang tercemar dan membuat solusinya. Ya, kalian jadi sekarang akan melakukan praktikum. Praktikum kalian sudah berkelompok, duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang kalian ambil alat perlengkapan praktikumnya di sisi sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2 di sana, 3 di kalian tengah. Ambil sampelnya dan wadah untuk menanamnya nanti. Perlakuan untuk solusinya bagaimana setelah kalian tahu pH tanah yang ada di kebun dan di pesisir. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kalian nanti kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. Kalian baca juga LKPD-nya, langkah-langkah praktikumnya dibaca. Di sini Ibu sudah menyediakan alat dan bahan ya. Alat-alatnya tentu saja ada tabung reaksi,
pengaduk. Untuk mengaduk, ya, ini ada indikatornya. Ibu pakai indikator kertas lakmus. Ya, mengujinya dengan menggunakan indikator kertas lakmus. Coba sekarang kamu lakukan. Airnya masukkan dulu, baru diaduk. Masukkan airnya. Kalian aduk. Itu yang perlakuan untuk tanah pesisir. buat lebih semangat, kita dulu sebelum mulai maju ke depan, kalian kayaknya masih malu-malu. Kita relax dulu sebentar. Ya, permainan dikit, hitung semangat. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
satu, dua, tiga, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, 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 satu.
kebun apa ciri-cirinya, Nak? Sesuai Tanah- dengan sampel yang ada di depan meja. Tanah kebun bersifat halus, bersifat netral, dan tanahnya halus. Terus tanah pesisir. Ya, boleh duduk, silakan. Sekarang kelompok 2. Kesimpulan dari tanah pesisir adalah bersifat basah. Oke, kita beri aplaus dulu buat kelompok 2. Semangat. Nah, itu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil pengukuran pH tanah. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya bernama Muhammad Evan Darsabin dari kelas 7A. Kita beri tepuk tangan. Lanjut kelompok terakhir. Presentasi, kalian tahu kan hasil pengamatannya? Hasilnya yang ada di depan ya. Jadi kesimpulannya memang tanah kebun itu dia netral ya. Karena kertas lakmus biru semuanya rata-rata semua biru. Jadi tidak ada perubahan warna di kertas lakmus biru. Merah pun demikian, semuanya hasilnya merah tetap merah. Jadi kesimpulannya tanah kebun itu dia netral, dia tanah yang subur, dapat ditanami oleh tumbuhan apapun jenisnya. Ya, tanahnya basah, berarti pH-nya itu kalau basah di atas 7. Kita lihat nilai pH-nya berdasarkan kalian tadi ya. Nah, ini ada 4, nggak apa-apa. 4 itu dia di bawah 7, dia bersifat asam. Mungkin waktu pengambilan sampel otomatis karena udah ada di sini. Kalian bisa lihat langsung sampel tanahnya. Berpasir, tanah pesisir berlempung, tanah kebun mudah diolah. Tanah pesisir berkerikil, benar. Padat, tanah kebun, ini lepas-lepas, benar ya. Lihat di sini padat dan longgar, berongga-rongga, jadi lepas-lepas. Daya menyimpannya rendah. Nah, solusinya sudah Ibu siapkan juga nih. Kalian di sini sampel tanah pesisir untuk ditanami tumbuhan. Di situ ada biji-bijian, ya. Jadi ada macam-macam jenis tanaman. Di situ ada biji anggur, biji pepaya yang sesuai kalian bawa kemarin tuh. Ada yang apotek hidup boleh jahe atau laos. Kalian caranya, nah sampel yang ini nih, sampel ini kalian isi dengan bubuk belerang. Karena semuanya rata-rata kan tanah pesisir ya, yang harus dinetralkan. Diaduk aja, nggak apa-apa. Dicampurkan.
yang memerlukan waktu khusus. Jadi nanti satu kelompok satu aja kanvanya. Gimana? Udah bikin? Udah. Nah, iya benar begitu. Ya. Kalau sudah, Ibu akan membagikan soal formatif. Ya. Kelompok satu sudah semua, kanvanya udah jadi nih, udah kayak gini. Tes formatif ya. Nih Ibu bagikan. Diisi, dijawab. Ada esainya 1, 5 pilihan ganda. Ya, waktunya sebentar nih. Kalau bisa 5 menit aja. Ayo dijawab pilihan ganda disilang. Yang lebih dahulu selesai mengerjakan. Ibu akan ngasih inian nih, reward ya. Ibu kasih. Tadi siapa yang pertama selesai? Nih. Terus tadi juga Ibu perhatikan kelompok yang presentasinya semuanya sudah baik, tapi ada yang lebih baik yaitu kelompok 4. Ya, nih kelompok 4, tepuk tangan kelompok 4. Karena kalau kelompok 1 tadi masih malu-malu. Kelompok 4 boleh Velia nih diambil. Dibagi teman-temannya ada 4 wafer mengganjal perut. Teman-temannya dikasih satu-satu. Oke, kalian sudah bagaimana? Menurut kalian ada yang sulit nggak dalam pelajaran ini? Materi pencemaran tanah. Tuh, apakah yang telah kalian pelajari hari ini apa? Nah, jadi sudah tahu ya kualitas tanah.
Dan ada nggak sih yang sulit? Nggak ya, gampang ya? Terima kasih. Minggu depan kita masuk ke materi pencemaran udara. Untuk saat ini, hari ini kita cukupkan saja pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok ya. Jangan lupa tapi sebelum ke kelas kalian membersihkan alat-alat labnya. Ya, itu juga nanti akan Ibu nilai. Siapa yang paling rapih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.